Oke, halo semua sobat trader, kembali lagi bersama kami tim forex.cmf.com. Nah, untuk kali ini kita akan bahas weekly mover yang akan digunakan di minggu ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf, karena kenapa sebenarnya konten ini harusnya diuploadnya di hari Minggu. Tapi karena satu dan lain hal, jadi kita telat produksi, kemudian jadinya dibuatnya itu di hari Senin. Sekarang berarti tanggal 6 bulan November jam 10.27. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja bahas apa weekly mover kita minggu ini ya. Nah, untuk minggu ini sebenarnya tidak ada banyak data ya, tapi ada data di hari Selasa itu ada RBA, kemudian di hari Rabu ada Euro, USD. Nah, kita sebenarnya data yang menggerakkan market minggu ini adalah ini sih sebenarnya. Fed Chair Paul Speak. Tapi saya lihat sebenarnya ini tidak akan berdampak besar karena kenapa saya rasa Fed masih akan sama saja dengan statementnya yang ingin membawa suku bunga ke tingkat 2% dan itu buat saya sudah basi ya. Nah, sebelum kita lebih jauh saya ingin ajak teman-teman tahu bahwa Forex CMF sekarang sudah punya akun mikro yang dimana starting lotnya itu dari 0,01 dan minimal depositnya bukan dari 1 juta, bukan dari 500.000, tapi hanya dari 350.000. Untuk teman-teman semua yang suka nongkrong di Starbucks daripada uangnya habis nggak jelas ya, mending dipakai buat bikin akun trading. Karena cukup dengan 350.000 kamu semua sudah bisa bertrading di foreximf.com. Kita lanjut. Dari data yang ada, kita nggak akan gunakan ini semua sebagai weekly mover kita. Kita fokus di data minggu kemarin, yaitu data NFP ya, sobat trader semua. Data NFP kemarin, kita lihat itu sesuai prediksi kita ya, di sesi live. Yang belum nonton sesi live kita, nonton di channel YouTube kami, itu ada ya live yang kemarin. Di channel kita bahas bahwa NFP itu hasilnya akan buruk ya. Ini dia untuk USD dan ternyata itu sesuai prediksi dan emas potensinya naik. Berarti seminggu ini ya sampai dengan hari Jumat itu akan ada pelemahan USD yang lebih jauh. Seperti itu. Untuk chartnya sendiri kalau misalkan kita lihat sebentar, kalau dari chart XAU USD. Nah, ini dia. Kita pakai time frame H4. Kalau saya lihat untuk sementara emas itu turunnya ini sampai sini ya. Ini level buy yang pertama, kemudian level buy yang kedua ada di sini. Ya, mirip-mirip sih sebenarnya tuh, ya. Sinilah. Ini level buy yang pertama, ini level buy yang kedua, kita hampir masuk ke level buy yang pertama. Itu target pertama kita bisa di 2000 berapa berarti nih? 2009 kurang lebih. Target kedua itu di 2025 ya. Itu untuk emas. Jadi potensinya masih bullish. Untuk Anda yang belum siap modal, silakan dipersiapkan. Untuk Anda yang nahan sell juga persiapkan modal karena kenaikan emas masih bisa lebih jauh. Ya, itu dari segi emas. Jadi kemungkinan ke depannya USD akan terus melemah. Dan kemudian kita lihat cek indeks dolar. Ini dia. Indeks dolar berhasil break area support yang ada di sini. So, kemungkinan juga sekali lagi sebelum lanjut turun indeks dolar mungkin akan terkoreksi ke area di sini pertama, terus terjauh itu di area yang di sini. Oke. Jadi koreksinya bisa sampai 106, di 105 sampai dengan 106. Ini koreksi pertama, kalau ini ternyata pecah dia akan koreksi lebih jauh. Dengan target penurunan itu ada di 107 yang pertama. Kemudian penurunan selanjutnya itu akan ada di sini. Wah, jauh juga ya, 103. Ya, ini buat saya sekarang adalah indikasi perubahan tren atau arah market dari dolar. Ini juga ada relatif equal high ya, high yang hampir sama. Kemudian harga turun, break, jadi selanjutnya dia bisa ke 104.70, 103.63. Itu juga searah korelasinya negatif dengan emas yang dimana potensinya bisa turun sampai dengan
berapa nih? Turun sampai 1982 sampai dengan 1967 untuk entry posisi buy. Secara garis besar atau analisa fundamental, saya rasa tidak akan ada kenaikan suku bunga ke depannya di market emas ya. Di market emas itu saya rasa udah nggak akan ada kenaikan suku bunga karena melihat sektor tenaga kerja itu cenderung mengalami pelemahan. Sehingga sektor konsumsi akan turun, kemudian sektor bisnis akan kurang bagus. Jadi pendapatan mungkin akan berkurang, suku bunga tidak akan dinaikkan kembali seperti itu ya. Jadi perlu nahan suku bunganya tetap tinggi tapi tanpa menaikkan seperti itu. Oke, itu dia weekly mover kita minggu ini. Jadi kita akan hanya bahas emas saja. Untuk yang ingin mendapatkan weekly mover yang lebih detail, silakan join di grup VIP kami. Syaratnya itu sebagai nasabah dulu ya. Kalau saya nggak salah sebagai nasabah dulu. Tapi kalau yang belum jadi nasabah Forex CMF, silakan manfaatkan semua sosial media kami ya. Tapi biasanya tim Forex CMF tidak akan memberikan semuanya di sosial media. Jadi cuma kayak spill-spillnya aja lah, potongan-potongannya aja. Tapi detailnya itu semua ada di grup VIP forexcmf.com. Itu semua yang bisa saya sampaikan untuk weekly mover kita minggu ini. Saya Vicky Fairuz, pamit undur diri. Terima kasih. Salam profit. Bye-bye.